Halo, perkenalkan nama saya Bagus Ananta Tunggadewa Sutarga. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai manajemen intensive care. Jadi manajemen intensive care itu berdasarkan outline-nya eh, dibagi berdasarkan 6 bagian. Yang pertama itu latar belakang dari ICU itu sendiri. Yang kedua adalah tipe, ruang lingkup, dan klasifikasi pelayanan. Yang ketiga itu persiapan untuk masuk ke ICU. Lalu yang keempat itu indikasi pasien. Yang kelima adalah manajemen dari ICU, dan yang keenam adalah kriteria keluar ICU. Dari yang pertama itu adalah latar belakang ICU. Jadi definisi dari ICU itu adalah suatu bagian dari rumah sakit yang mandiri dengan staf dan perlengkapan khusus yang ditujukan untuk observasi, perawatan, dan terapi pada pasien dengan keadaan yang mengancam nyawa atau yang berpotensi mengancam nyawa dari pasien tersebut. Jadi pelayanannya dengan sarana khusus untuk menunjang fungsi-fungsi vital dengan menggunakan keterampilan staf yang berpengalaman dalam pengelolaan yang spesifik mengenai keadaan dari pasien yang masuk ICU. Selanjutnya adalah tipe, ruang lingkup, dan klasifikasi pelayanan-pelayanan yang ada di ICU. Jadi tipe ICU itu ada general ICU, ada yang cardiac ICU, ada NICU, PICU, burn ICU, medical ICU, surgical ICU, dan renal ICU. Dalam ruang lingkupnya, diagnosis dan tata laksana, diagnosis dan pelaksanaan spesifik penyakit akut yang mengancam nyawa atau berpotensi mengancam nyawa dan yang dapat menimbulkan kematian dari pasien. Pemantauannya itu sendiri adalah pemantauan dari fungsi vital tubuh pasien dan pelaksanaan terhadap komplikasi yang kemungkinan akan terjadi. Stabilisasi yaitu mengambil alih fungsi vital tubuh sekaligus pemenuhan kebutuhan dasar pada fungsi vital tubuh pasien. Selanjutnya adalah bantuan psikologis yang diberikan pada keluarga dan pasien yang bergantung pada fungsi alat atau mesin untuk menunjang fungsi-fungsi vital tubuh pasien. Selanjutnya adalah klasifikasi pelayanan, di mana di sini dibagi menjadi 3, adalah pelayanan primer, sekunder, dan tersier. Pada pelayanan primer, itu mampu melakukan resusitasi dan ventilasi bantu kurang dari 24 jam. Lalu ada mampu melakukan pemantauan jantung. Pada pelayanan sekunder, mampu memberikan ventilasi bantu lebih lama dibandingkan primer, dan mampu melakukan bantuan hidup lain tetapi tidak terlalu kompleks. Yang ketiga adalah pelayanan tersier, yaitu mampu melaksanakan semua aspek perawatan atau terapi intensif. Selanjutnya adalah persiapan untuk masuk ke dalam ICU. Jadi sebelum masuk ke dalam ICU, ada baiknya meminta persetujuan dari pasien dan keluarga pasien, serta harus mendapatkan penjelasan mengenai kenapa akan diberikan perawatan di ICU, serta tindakan apa saja yang akan dilakukan oleh tim dokter yang bertugas di ICU selama menjalani proses perawatan. Lalu dari penjelasan tersebut, pasien bisa menerima atau menolak untuk dirawat di ICU. Persetujuan dinyatakan dengan menandatangani formulir informed consent. Alasan prioritasnya, adanya keadaan rumah sakit dan terbentuk prioritas medik. Karena rumah sakit itu yang masuk sendiri adalah keadaan sarana dan prasarana ICU yang terbatas di suatu rumah sakit tertentu, sehingga diperlukan mekanisme untuk membuat prioritas apabila permintaan akan ICU lebih tinggi dari kemampuan yang mampu diberikan. Selanjutnya adalah terbentuknya prioritas medik itu bila kebutuhan pasien masuk ICU melebihi tempat tidur tersedia. Jadi kepala ICU akan menentukan kondisi berdasarkan prioritas kondisi medik pasien
yang mana akan dirawat di ICU. Selanjutnya adalah indikasi untuk masuk ICU itu sendiri. Jadi indikasi terdapat 4 prioritas. Prioritas pertama itu adalah pasien yang memiliki sakit kritis sehingga memerlukan terapi intensif dengan bantuan alat ventilasi, pemantauan ketat, dan obat-obatan vasoaktif kontinu yang biasanya tidak bisa dilakukan di ruang inap lain. Seperti pada pasien pasca bedah torak atau kardiovaskular, pasien shock sepsis. Prioritas kedua itu pasien memerlukan pelayanan dan pemantauan canggih dari ICU. Atau juga pemantauan intensif tertentu seperti kateter arteri pulmonal pada penyakit jantung, paru, atau ginjal akut, atau yang telah mengalami pembedahan mayat bupivacain. Prioritas ketiga, pasien sakit kritis dan tidak stabil di mana penyakitnya sangat mengurangi kemungkinan untuk sembuh dari penyakit tersebut, akan mendapat manfaat dari terapi ICU itu sendiri. Contohnya seperti keganasan metastase sertai sumbatan jalan nafas. Usaha terapi mungkin tidak sampai melakukan intubasi dan RGP. Prioritas keempat, pasien secara umum tidak perlu masuk ke ICU karena tidak banyak keuntungannya sewaktu dirawat di ICU. Contohnya pada pasien gagal jantung ringan. Contoh lain ada juga pasien stase terminal dan irreversible. Contoh itu pada keganasan dengan metastase serta multiple organ failure. Lalu yang bukan indikasi dari indikasi masuk untuk ke dalam ICU itu adalah brain death, di mana yang dimaksud dalam brain death itu adalah pasien yang telah dipastikan mengalami brain death itu sendiri. Memang bisa dimasukkan ke dalam ICU apabila pasien tersebut memiliki potensi sebagai donor organ, sehingga menunjang fungsi-fungsi organ yang diperlukan selagi menunggu penerima organ. Yang kedua adalah refuse atau pasien menolak, walaupun sudah masuk dalam indikasi untuk masuk ICU, tapi karena pasien atau keluarga pasien menolak untuk mendapatkan terapi tunjangan hidup dan memilih perawatan sederhana dan lebih aman. Yang ketiga adalah vegetatif, yaitu pasien dengan keadaan vegetatif permanen. Yang keempat adalah pasien yang tidak perlu adalah pasien secara fisiologis stabil dan secara statistik risiko lebih rendah untuk memerlukan terapi di ICU. Jadi pasien semacam ini lebih cenderung dimasukkan ke dalam unit intermediate untuk terapi definitif atau observasi. Jadi manajemen ICU itu dibagi menjadi dua, terapi umum dan terapi dasar. Terapi umum itu terdapat monitoring biasanya 24 jam pada vital sign, CVP, BS, elektrolit, AGD, ventilator, dan cairan. Selanjutnya perawatan oleh staf medis dengan perubahan posisi pasien untuk mobilisasi setiap 2 jam, memandikan pasien, dan support psikologis. Akses vaskular yang dimaksud ini adalah terapi cairan dan nutrisi yang diberikan untuk pasien. Yang keempat adalah kontrol infeksi dengan universal precautions. Ya, terapi dasarnya ada feeding, analgesia, sedation, thromboembolic prophylaxis, head up, ulcer prevention, glucose control, spontaneous breathing trial, bowel movement, indwelling catheter, dan de-escalation. Selanjutnya, di slide berikutnya akan dijelaskan masing-masing poin tersebut. Yang pertama adalah feeding untuk menghindari malnutrisi dari pasien. Kenapa menghindari malnutrisi? Karena malnutrisi itu sendiri bisa meningkatkan komplikasi dan memperburuk prognosis pasien yang menjalani perawatan dalam ICU. Banyak pasien yang mengalami malnutrisi saat masuk ICU. Jadi asupan harian itu 5,6 kg per kilogram per hari merupakan asupan target yang ingin dicapai. Kalau pada pasien sepsis atau trauma itu memerlukan 2 kali energi lebih banyak selama fase akut. Metode pemberiannya bisa diberikan secara oral, kalau tidak bisa diberikan secara enteral dan harus dimulai dalam 24-48 jam sejak masuk ICU. Analgesia.
Selanjutnya adalah analgesia, itu adalah menghilangkan nyeri yang dirasakan oleh pasien. Karena nyeri dapat mempengaruhi pemulihan fisiologis maupun psikologis pada pasien. Yang dimaksud nyeri di sini adalah nyeri yang bukan hanya disebabkan oleh penyakitnya sendiri, tapi juga karena prosedur rutin seperti perubahan posisi, ganti pakaian. Bisa juga nyeri dapat terjadi apabila alat-alat penunjang hidup tergeser atau secara tidak sengaja disentuh pasien sehingga menimbulkan nyeri yang semestinya bisa dihindari. Lalu penilaian nyeri bisa dilakukan secara subjektif dari perilaku yang berhubungan dengan nyeri, yang biasanya kita evaluasi dengan raut wajah dari pasien itu sendiri atau refleks saat terjadi rasangan nyeri tersebut. Selanjutnya diberikan analgesia dengan memastikan pemberian secara memadai tapi tidak berlebihan. Selanjutnya adalah sedasi yang memiliki peran memberikan efek tenang pada pasien. Jadi pemberian sedasi harus dititrasi pada masing-masing individu karena tiap individu atau pasien itu berbeda, baik dari berat badan, tinggi badan, dan metabolismenya. Jadi harus disesuaikan dengan body mass index dan penyakit yang dialami oleh pasien yang menjalani perawatan di ICU. Kemungkinan juga bisa terjadi oversedasi yang dapat memiliki efek berbahaya seperti peningkatan risiko trombosis vena, penurunan motilitas usus, hipotensi, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah tromboembolik propilaksis. Karena tingkat mortalitas dan morbiditas mengenai tromboemboli vena cukup besar, jadi bisa ditekan dengan pemberian profilaksis. Kalau tidak diberikan profilaksis, itu biasanya meningkatkan resiko sebesar 13 hingga 31%. Jadi direkomendasikan bahwa semua pasien itu menerima setidaknya heparin subkutan sebagai profilaksis, kecuali jika ada kontraindikasi. Selanjutnya adalah head up. Manfaat dari head up itu sendiri mengurangi kejadian reflux gastroesofageal pada pasien yang diberikan ventilasi mekanik. Komplemennya head up dan posisi duduk pasien menjadi menurun. Upaya harus dilakukan untuk menjaga kepala tetap tinggi, tapi juga badan pasien tetap pada posisinya. Selanjutnya adalah ulcer stress prevention, yaitu pencegahan stres ulkus, terutama bermanfaat untuk pasien dengan risiko yang lebih tinggi karena perdarahan gastrointestinal yang berhubungan dengan stres. Contohnya seperti pasien dengan gagal nafas, pasien dengan kelainan koagulasi, atau pasien yang sedang dalam terapi steroid, dan juga pasien dengan riwayat ulkus gastroduodenal. Terapi yang dapat diberikan antara lain antasida, sukralfat, H2 antagonis, dan PPI yang diusulkan. Jadi pengobatan yang optimal masih belum jelas, sehingga pemberian terapi harus disesuaikan dengan keluhan pasien. Selanjutnya, glucose control atau kontrol gula dengan target kadar gula 80-10 mg per dl. Tapi karena itu sangat sulit dicapai oleh pasien-pasien di ICU, jadi biasanya ditetapkan target di bawah 150 mg per dl. Seperti yang direkomendasikan dalam pedoman mengenai pengelolaan sepsis berat dan shock septic. Selanjutnya adalah spontaneous breathing trial. Antara lain yang terbukti sebagai metode yang tepat untuk menentukan pasien mana yang akan mentolerir pemberhentian ventilator. Karena ventilasi mekanik itu sendiri sering dikaitkan dengan peningkatan angka pneumonia terkait ventilator, rawat inap, dan kematian total.
Jadi uji pernafasan spontan harus dipertimbangkan setidaknya setiap hari dan dilakukan dengan cara yang sesuai prosedur. Selanjutnya adalah bowel movement, yaitu gangguan motilitas gastrointestinal, konstipasi, dan diare itu sering terjadi pada pasien-pasien yang sakit kritis yang dapat memberikan beban tambahan selama pemberian perawatan di ICU. Pada konstipasi menyebabkan ketidaknyamanan pada pasien yang signifikan, membuat pasien menjadi susah makan dan delirium, sehingga menghambat pemberian nutrisi. Selanjutnya adalah diare, menyebabkan ketidakseimbangan elektrolit itu sendiri dan dehidrasi, karena nutrisi yang diberikan tidak dapat terserap dengan baik. Lalu menyebabkan iritasi hemoroid, anemia, dan delirium. Jadi harus dilakukan penilaian rutin dan perawatan untuk mempertahankan fungsi usus yang normal saat pasien dalam perawatan di ICU. Lalu ada indwelling catheter, kateter yang menetap, urin, arteri, vena sentral biasa digunakan pada pasien-pasien yang sakit kritis. Pemasangan kateter itu sendiri biasanya menembus mekanisme perlindungan alami tubuh sehingga memiliki resiko infeksi yang tinggi. Jadi pelepasannya itu sedini mungkin apabila kateternya sudah tidak lagi diperlukan, sehingga tidak mencegah risiko infeksi yang berkepanjangan. Jadi harus sering dipantau secara setiap hari untuk mengetahui apakah tubuh sudah tidak perlu atau masih memerlukan kateter yang terpasang, sehingga dapat dilakukan pelepasan sedini mungkin. Selanjutnya adalah de-escalation, merupakan terapi antimikroba empiris untuk pengobatan infeksi nosokomial. Lalu mengidentifikasi patogen dan diperiksa sensitivitas atau resistensi antimikroba yang sudah dilaporkan. Regimen harus dikonversi ke antibiotik spektrum sempit, hemat biaya, dan spesifik patogen. Jadi pada prinsipnya dapat diterapkan pada farmakologis lain yang harus dievaluasi ulang untuk minimalisir resiko efek samping dan kesalahan pengobatan yang diberikan. Selanjutnya adalah kriteria keluar dari ICU. Jadi indikasi keluarnya itu terdapat beberapa prioritas dan pertimbangan. Pertimbangannya itu sendiri ada pertimbangan dasar, status fisik stabil, dan status fisik menurun. Masuk pertimbangan dasar itu sendiri adalah pemindahan berdasarkan pertimbangan dari pertimbangan medis oleh kepala ICU dan tim medis. Kalau status fisik stabil itu dikarenakan pasien sudah memiliki status fisik yang stabil sehingga tidak memerlukan monitoring yang ketat, sehingga dapat dipindahkan ke ruangan intermediate untuk diobservasi. Lalu yang dimaksud dengan status fisik menurun itu apabila status fisik dari pasien yang dirawat di ICU secara perlahan atau secara drastis menurun walaupun sudah diberikan terapi intensif, tapi tidak ada rencana untuk intervensi aktif. Jadi prioritas-prioritas untuk indikasi keluar itu antara lain prioritas pertama tidak lagi membutuhkan perawatan intensif atau perawatan mengalami kegagalan. Selanjutnya prognosis jangka pendek itu buruk, lalu adanya sedikitnya manfaat bila perawatan intensif diteruskan. Contohnya pada pasien dengan 3 atau lebih gagal sistem organ tidak berespon terhadap pengelolaan yang agresif. Selanjutnya prioritas kedua, pasien dipindahkan apabila hasil pemantauan intensif tidak dibutuhkan dan pemantauan intensif selanjutnya tidak diperlukan lagi. Lalu prioritas yang ketiga adalah kebutuhan untuk terapi intensif tidak ada lagi,
dapat dikeluarkan lebih dini bila kemungkinan kesembuhannya atau manfaat terapi intensif sangat kecil. Contohnya pada pasien dengan lanjut usia dengan penyakit yang tidak berespon terhadap terapi ICU. Baik, sekian penjelasan materi manajemen intensive care. Atas kesempatannya, saya ucapkan terima kasih.